Ayau, kamu memang miskin sejak lahir, tapi rakus. Sejak 20 tahun lalu, datang ke kuil Tau. Kuil ini semakin miskin. Lihat saja kuil kita ini. Sekarang, saat hujan atapnya sudah bocor. Bisakah kamu makan lebih sedikit? Guru, aku masih ingin tambah semangkuk lagi. Su Mu Yao, kamu sudah berusia 20 tahun. Aku sudah tidak bisa membiayaimu lagi. Mulai hari ini, kau harus turun gunung dan cari uang untukku. Tapi orang lain turun gunung, guru. Biasanya kasih berbagai kartu. Kasih uang. Aku sudah bangkrut karena kamu makan terus. Mana ada uang untukmu? Setelah turun gunung, kumpulkan rezeki sampai patung leluhur kembali bersinar. Nasib sialmu mungkin akan berubah dan kamu akan menghadapi 3 cobaan besar dalam hidup. Jika kau bisa melewati cobaan ini, seumur hidupmu kau bisa hidup dengan lancar. Mengerti? Baiklah, guru, tenang saja. Setelah turun gunung, aku pasti akan cari uang dengan baik untuk menghidupi kuil dan dirimu. Aku turun gunung sekarang, guru. Jangan terlalu rindukan aku. Cari uang. Sebenarnya aku harus kemana untuk cari uang? Nenek ini. Kenapa tiba-tiba pingsan? Jangan ke sana. Bagaimana kalau kau ditipu orang? Permisi, permisi. Nenek ini denyut nadinya tidak stabil. Ada risiko jantung berhenti. Gadis kecil, kamu tadi memberikan kepada nenek kami makan apa? Obat pelindung jantung nenek denyut nadinya tidak stabil. Jika tidak segera dilindungi, denyut nadinya tidak akan kuat sampai ke rumah sakit. Obat pelindung jantung apa? Cepat pergi. Jika nenek kenapa-napa, aku tidak akan melepaskanmu. Orang ini kasar sekali. Lihat, kan tidak apa-apa. Tadi, gadis kecil itu yang menyelamatkanku. Cepat, tambahkan orang. Cari dia. Aku ingin memberi hadiah besar padanya. Bakso, bakso, bakso daging segar baru matang. Wah, harum banget. Ini bakso babi besar ya? Nona, mau beli bakso? Ini buatan tangan asli. Isinya besar, kulitnya tipis. Satu bakso besar cuma 4.000. Mau 2? Apa? Satu bakso 4.000? Di kantongku nggak ada uang sepeser pun. Aku miskin banget. Sampai nggak bisa beli satu bakso pun. Ya Tuhan, kenapa kau buat aku miskin tapi rakus? Apa aku belum dapat uang sudah harus tidur di pinggir jalan? Akhirnya mati sia-sia. Itu terlalu tragis. Ya Tuhan, bisakah engkau menurunkan hujan keberuntungan? Itu mobil keluarga Gu, keluarga terkaya kan? Kenapa keluarga Gu datang ke sini? Penyelamat. Akhirnya aku menemukanmu. Nenek, ternyata kamu nggak apa-apa sekarang? Aku nggak apa-apa. Tadi kamu menyelamatkanku. Hadiah terima kasih yang sudah kusiapkan, bawa ke sini. Uang sebanyak ini, benar? Kau menyelamatkanku. 10 juta ini adalah uang terima kasih dariku. Aku dapat uang. Mulai sekarang aku tak perlu khawatir makan minum. Ada apa? Di mana uangku? Moyang, kenapa begini? Setidaknya sisakan sedikit buat makan dong. Bagaimana? Apa aku benar-benar harus duduk di pinggir jalan jadi pengemis? Nona, jika kau tak punya tujuan, mampirlah dulu ke rumahku. Enggak. Elemenku istimewa. Secara alami kekurangan uang, aku nggak mau merepotkan kalian. Keluarga Gu adalah yang terkaya. Di seluruh kota Jiang, tak ada yang lebih kaya dari kami. Aku tak takut merepotkan. Lagi pula, aku butuh cucu menantu yang bisa menghabiskan uang. Patung emasmu yang menyala. Yao, kamu harus terus berusaha. Bersambung. Antarkan makanan yang baru saja disiapkan. Nenek, semua masakan ini dibuat untukku ya. Betul, cepatlah makan. Kalau kurang, aku akan suruh dapur membuatkan lagi. Terima kasih, Nenek.
Bocah nakal, aku sudah menemukan penyelamat. Dia polos, cocok denganmu. Nenek sudah memutuskan. Aku akan mengakuinya sebagai istri cucuku. Nenek, kamu juga tidak kenal dia. Bagaimana tahu cocok denganku? Nenek sudah hidup setengah abad. Masa tidak bisa menilai orang? Muyao menyelamatkanku. Dan ahli pengobatan. Mungkin dia bisa menyembuhkan kakimu. Aku sudah mencari banyak dokter terkenal di seluruh dunia. Semua bilang kakiku tidak bisa sembuh lagi. Beberapa tahun ini ada dokter kecil yang namanya terkenal. Tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Mo Yuan, aku pasti akan menemukan tabib itu. Menyembuhkan kakimu. Tapi, usiamu juga tidak muda lagi. Urusan pernikahan juga tidak bisa ditunda. Nenek, apa aku makan terlalu banyak? Tidak, nenek suka padamu. Melihatmu makan enak, nenek juga senang. Terima kasih, Nenek. Muyao ya, kamu mau punya suami? Suami? Betul, cucuku beberapa tahun lalu mengalami kecelakaan. Kesehatannya tidak baik. Setelah itu jadi pendiam, jarang bicara, bertahun-tahun tidak menikah. Tapi dia baik dan tampan. Asal kamu bisa menikah dengannya, aku akan memberimu mahar 100 juta. Kalau kamu bisa meyakinkannya untuk menyembuhkan kaki, aku akan memberimu 200 juta. Kamu bilang 200 juta, itu berarti 300 juta. Kalau aku mendapat uang sebanyak itu, bukankah akan cepat mengubah nasib sendiri? Nenek ya, aku bersedia menjadi istri cucumu. Baik. Aku akan atur kamu bertemu Gumo Yuan. Wah, ini dia, suami gratisan yang kudapat alis dan matanya, tubuhnya, setiap bagian, tepat di hatiku. Pulang dan katakan pada nenek aku tidak butuh istri, kamu pergi sendiri dari keluargaku. Tidak, aku istrimu, kamu tidak menginginkanku. Tapi harus tanya nenek dulu. Turun. Aku tidak mau. Bocah nakal, apakah kamu sudah bertemu istrimu? Muyao sangat ramah kan? Sangat imut. Nenek, dia bukan istriku, kamu suruh dia pergi sekarang. Tidak, aku hanya mengakui Muyao sebagai istrimu. Kalian di rumah, jaga hubungan baik. Selanjutnya, aku mau pergi liburan. Tidak apa-apa, jangan ganggu aku. Nenek. Gumo Yuan, kamu tenang saja. Meskipun kamu cukup tampan, tapi aku padamu juga tidak terlalu tertarik. Apa? Nenek bilang asalkan aku menikah denganmu, dia akan memberiku 200 juta. Tenang, aku juga tidak akan tinggal di sini lama. Setelah aku menyelesaikan urusanku sendiri, aku akan mengajukan cerai denganmu. Meninggalkan keluargaku. Bagaimana? Nenek sudah tua, aku juga tidak ingin nenek khawatir. Aku setuju. Mulai sekarang kamu hanya perlu membujuk nenek dengan baik. Setelah cerai, aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi? Berarti aku bisa dapat uang 2 kali. Baik, kalau begitu kita tos sebagai bukti. Oh, sebagai bukti. Dari mana datangnya anak kolot ini? Anak kolot ini cukup cantik juga. Gumo Yuan, apa yang kamu pikirkan? Selamat pagi, Gumo Yuan. Kalau sudah bangun, ayo sarapan. Sarapan ini sangat mewah. Ini apa aku boleh makan semua ini? Boleh. Sarapan ini sudah cukup mewah. Benar juga. Dia sebelumnya bahkan tunawisma. Nanti kalau kamu suka makan, apa bisa bilang ke dapur? Gumo Yuan, terima kasih. Kamu dan nenek adalah orang yang sangat baik. Nyaman. Gumo Yuan menikah denganmu ternyata sangat menyenangkan, setidaknya tidak perlu khawatir kelaparan lagi. Kamu apa karena keluarga tidak mampu menghidupi sehingga diusir dari rumah? Hehehe, kurang lebih begitu, nenek bilang. Setelah kamu terluka, kepribadianmu menjadi tertutup dan jarang tersenyum dan tidak mau berobat. Aku juga tidak melihat di mana bagian tubuhmu yang sakit. Kakiku. Kaki. Tidak. Kakimu sama sekali tidak bermasalah. Kamu karena di kaki terlilit banyak energi negatif sehingga tidak bisa berdiri. Energi negatif. Kamu bisa melihat energi negatif? Benar, aku dibesarkan di kuil Tao sejak kecil bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Sumu Yao, sekarang sudah abad ke-21. Harus percaya sains.
Aku karena kecelakaan sehingga kakiku menjadi cacat. Kamu mau kemana? Ke perusahaan. Kalau aku cepat membantu Gu Moyuan menyembuhkan kakinya, bukankah aku cepat dapat uang, lalu cepat kembali ke gunung? Aku juga mau ikut denganmu. Kamu ke perusahaan mau apa? Aku suami. Aku tidak tahu, jalan sendirian di rumah sangat menakutkan. Biarkan aku pergi saja. Sudahlah, dia masih muda, baru sampai di keluarga, Gu pasti tidak merasa aman, biarkan saja sekali ini. Baik, cepat ganti baju. Ini kamu yang setuju, aku pergi ganti baju, jangan diam-diam kabur ya. Energi negatif ini ternyata sama dengan yang ada di tubuh Gu Moyuan. Sepertinya ada yang ingin menyakitinya. Sebentar aku mau rapat. Kalau kamu merasa bosan, kamu bisa baca buku. Jangan kemana-mana. Mengerti? Aura negatif di kantor ini benar-benar berat. Ini selembar kertas. Seseorang sengaja ingin menukar keberuntungan Gu Moyuan. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan sponsorku celaka. Sumuyao? Kenapa dia tidak ada? Chen Sun, cepat dorong aku untuk mencarinya. Jangan sampai dia membuat masalah. Ketemu. Tempat lain dipenuhi aura hitam. Di sini, tapi terus-menerus aura ungu masuk. Inilah pusat jebakan. Sumuyao? Kamu ngapain di sini? Bukankah aku bilang jangan kemana-mana? Gu Moyuan, tadi aku tidak kemana-mana. Sebenarnya kamu sudah dijebak. Tadi aku pergi mencari sumber aura negatif itu. Jebakan? Jebakan apa? Sederhananya, ada yang sengaja memasang jebakan untuk memindahkan keberuntunganmu ke dirinya sendiri. Tempat tadi adalah jebakannya. Kalau aku berhasil mematahkan jebakan, kakimu bisa sembuh. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi banyak dokter sudah memeriksa kakiku. Tidak bisa sembuh. Siapa bilang? Gu Moyuan, orang yang menjebakmu dengan cara seperti ini pasti adalah keluargamu sendiri. Tadi itu jebakannya. Kalau kamu tidak percaya, ikut aku. Aku pasti bisa menyembuhkan kakimu. Bagaimana dia tahu? Itu kantor sepupu, Guyan. Mungkinkah semua yang dia katakan benar? Kenapa kamu ada di sini? Karena ini adalah tempat dengan energi paling kuat, kamu akan segera tahu. Kembali ke asal darah berhenti, daging tumbuh. Yang patah bersatu kembali, yang luka sembuh sendiri. Perintah Tai Yi, seperti embun, seperti es sembuh. Ada apa? Kakiku sakit sekali. Sumuyao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku bantu menyembuhkan kakimu. Bagaimana? Hebat, kan? Aku bisa berdiri. Coba saja. Aku benar-benar berdiri. Gu Moyuan, pelan-pelan, kakimu baru pulih. Hati-hati. Pelan-pelan kakimu baru pulih sedikit. Ternyata aku yang terlalu berharap. Banyak dokter terkenal tidak bisa menyembuhkan kakiku. Aku sampai percaya pada seorang gadis yang tidak pernah bersekolah. Gu Moyuan, ini berarti kamu meremehkanku. Tadi aku hanya meminjam energi ungu di sini untuk menekan energi jahat hanya untuk membuatmu berdiri sementara. Setelah aku menghancurkan jebakan ini, pasti akan membuat kakimu sembuh total dan bisa lompat-lompat. Sekarang kamu harus segera keluar. Kamu terkena jebakan, tubuhmu lemah. Di sini mudah terkena efek balik. Jadi semua ini dilakukan oleh Guyan. Belum tentu. Jebakan ini melawan takdir, bahkan jika berhasil meminjam keberuntungan, nanti akan terkena efek balik. Orang biasa tidak akan melakukan ini. Jadi dia juga dimanfaatkan. Mungkin, tapi sekarang yang terpenting adalah menghancurkan formasi ini. Kamu memang memiliki aura kaisar. Seluruh tubuhmu dipenuhi energi ungu. Jika dia mencuri semua keberuntunganmu maka kamu akan mati. Jadi cepatlah keluar dan tunggu. Aku. Baik, kamu hati-hati.
Gadis kecil dari mana, berani-beraninya menggagalkan rencanaku. Kaulah yang terus menyakiti Gu Moyuan. Sebagai anggota sekte mistik, seharusnya tidak menggunakan sihir untuk menyakiti orang. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, menghabisi kamu, bencana ini. Sumuyao, kau tidak apa-apa? Tenang saja, aku tidak apa-apa. Siapa sebenarnya dirimu? Yang selalu ingin mencelakaiku, dan seluruh keluargaku? Gu Moyuan, karena kau sudah tahu ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama. Hari ini, aku akan mengirim kalian bersama ke neraka. Moyuan, hati-hati. Orang tua, selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan kau menyakiti Gu Moyuan. Sumuyao, cepat pergi. Berbahaya. Dengan api istana takdirku, bakar kekotoran, hancurkan formasi. Gadis kecil, kau terlihat tidak lebih dari 20 tahun, bagaimana bisa memiliki kultivasi sekuat ini? Teknik lari ke bumi? Dia kabur. Gu Moyuan, tidak usah mengejarnya. Lebih baik, selesaikan dulu yang di sini, itu lebih penting. Formasi pencuri keberuntunganku putus. Energi yang menguasai istana takdirku, kembali kotoran yang menempel padaku, hilang. Di sini, saat ini kembalikan wujud asliku. Aneh, dadaku malah terasa nyaman. Sudah. Energi jahat di sini sudah sepenuhnya hilang, formasi yang ingin menukar nasibmu sudah hancur, nyawamu untuk sementara aman. Sumuyao, kau tidak apa-apa. Kau peduli padaku? Tenang saja. Aku tidak apa-apa. Kau adalah penyandang danaku, aku pasti akan melindungimu. Sumuyao. Sumuyao, ada apa denganmu? Sumuyao, bertahanlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit Chen Sun, cepat, antar ke rumah sakit. Bodoh sekali. Sumuyao, kamu sudah bangun. Dokter bilang, kamu tidak apa-apa. Tapi, tubuhmu terlalu lemah. Kamu perlu memulihkan diri. Barusan, kamu yang merawatku selama ini. Selain guruku yang merawatku hanya Gu Moyuan, yang peduli padaku seperti ini. Kamu tenang saja. Aku sudah tidak apa-apa. Dan jebakannya sudah teratasi sekarang. Orang yang ingin menyakitimu dari belakang segera akan terkena serangan balik energi jahat dan akan dirundung sial. Kamu sekarang cuma mikirin itu aja? Barusan siapa yang suruh kamu menghalangi untukku? Kamu tahu seberapa berbahayanya saat itu? Sejak kecil aku tidak punya keluarga. Setelah turun gunung, kamu dan nenek menampungku. Kalian baik padaku. Jadi aku harus melindungi kalian, itu sudah seharusnya. Nenek benar, dia orang yang sangat baik. Seandainya kakiku sehat. Mungkin. Hanya sekali ini jangan diulangi lagi. Aku laki-laki. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan juga akan melindungimu. Mengerti? Dengan kata lain, Gu Moyuan, kamu sekarang sudah tidak membenciku lagi, kan? Omong kosong, siapa yang suka gadis kecil yang tidak tahu apa-apa sepertimu? Jujur, Gu Moyuan, apa kau benar-benar tidak menyukaiku? Lanjut. Gu Moyuan, apa kamu benar-benar tidak suka sama aku? Suka. Gu Moyuan, kamu cuma bicara lain isi hati. Bagaimanapun, seperti aku yang polos ini, imut cewek cantik yang baik hati, siapa sih yang gak suka lihat? Sumuyao. Sial. Tadi aku pikir dia beneran suka sama aku. Ia juga, siapa yang mau suka sama orang lumpuh? Cucu menantu perempuanku yang baik. Kamu nggak apa-apa, Nenek. Aku nggak apa-apa, aku cuma luka ringan. Syukurlah nggak apa-apa. Baru tahu kamu kenapa-kenapa. Nenek hampir kaget setengah mati.
Anak nakal, suruh kamu akrab sama cucu menantu? Enak aja. Baru sehari, udah bawa cucu menantuku ke rumah sakit. Maaf aku yang salah, nggak bisa jaga dia dengan baik. Nenek itu sama sekali bukan salah Gumo Yuan, lagi pula dia yang nyelamatin aku. Kalau nggak, aku nggak bisa duduk di sini sekarang. Kalian berdua baru sehari, kamu udah mulai belain anak nakal ini. Kayaknya hubungan kalian udah cukup baik ya. Kalau begitu, cicit kecilku, ada harapan dong? Nenek Gumo Yuan, orangnya baik, kamu tenang aja. Aku pasti akan baik-baik sama dia, mendekatkan diri. Baik. Tapi, kamu baru keluar rumah sakit. Bagaimana kalau nanti nenek ke rumah pengantin, jagain kamu? Nggak usah nenek, nggak usah repot-repot. Tenang, aku akan jaga Gumo Yuan, sekalian bantu sembuhin kakinya. Yau. Kamu tadi bilang, kamu bisa sembuhin kaki Mo Yuan? Mo Yuan, apa yang dikatakan Yau tadi benar? Aku tidak salah dengar. Nenek, kamu tahu, dulu aku tiba-tiba sakit. Juga sudah periksa ke banyak dokter. Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa dengan penyakitku. Apalagi, dia hanyalah seorang gadis kecil yang besar di gunung. Tidak belajar kedokteran. Mana mungkin bisa menyembuhkan kakiku? Benar juga. Aku terlalu banyak berpikir. Gumo Yuan, jangan meremehkanku. Aku memang tidak sekolah, tapi aku benar-benar bisa menyembuhkan kakimu. Kalau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Asal aku menyembuhkan kakimu. Kamu kasih aku 100 juta itu, bagaimana baik? Nenek percaya padamu. Oh iya, Mo Yuan, beberapa hari lagi, restoran Ping An di Jiangcheng akan mengadakan acara amal. Katanya, di tempat akan dilelang sebuah labu giok putih. Labu giok ini melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Banyak anak, banyak rezeki. Sebaiknya suruh Mu Yao temani kamu beli. Itu sebagai kado pernikahan kalian. Nenek kamu ini terlalu terburu-buru. Nenek pergi, kita pergi, Gumo Yuan. Jangan lupa, kita sudah janji. Harus berusaha membina hubungan. Menjadi pasangan palsu, kamu mau nenek khawatir. Semua terserah kamu. Baik. Gumo Yuan sekarang kok seperti anjing besar yang menunduk manis sekali. Pengen ngelus-ngelus. Kamu tenang saja. Setelah aku dapat uang ini, kita pergi ke kota Aok untuk bersenang-senang. Siapa yang menggali lubang di sini? San Gou, kembali kau. Bukankah itu Gumo Yuan, Presiden Direktur Gu? Siapa wanita di sampingnya? Apa dia sudah menikah? Masa sih Gumo Yuan sudah cacat? Menikah dengannya berarti jadi janda hidup. Siapa yang mau menikahkan putrinya dengan dia? Kak, gak nyangka kamu yang lumpuh. Masih bisa nikmatin hidup ya? Istri secantik ini, kuat apa enggak kamu di malam hari? Mending kamu putus dengan dia. Datang layani aku. Aku jamin kamu akan puas banget. Diam. Kak, gua bantu lo yang gak berguna ini jagain istri lo kok gak seneng? Om, apa kamu sarapan tai di toilet? Kok mulutmu bau banget? Apa yang kamu omongin, sayang? Lo percaya gue gampar? Cukup, Guyan. Aku sudah tidak berguna. Tapi aku masih kepala keluarga Gu. Berani-beraninya kamu menyentuhnya? Jangan salahkan aku nanti kurang ajar. Sekarang, pergi. Kenapa aku sial banget sih? Ah, brengsek. Makanya, aku duga adik sepupumu pasti kena bumerang dari perangkap. Nanti dia akan sial. Ya, pantasan dia. Sudah, abaikan dia. Lelang akan segera dimulai. Ayo kita bersiap ke sana. Baik, Mas. Dengan dia di sisiku, sepertinya hidupku juga menjadi lebih menyenangkan. Gumo Yuan, jangan senang dulu. Setelah aku merebut keberuntunganmu, aku pasti akan ambil alih seluruh keluargaku. Hadirin sekalian, selamat datang pada acara lelang amal ini. Malam ini kami akan menawarkan 3 item lelang. Salah satunya adalah yang sangat dinantikan labu giok Hetian. Sekarang lelang dimulai. Ini labu giok favorit Nyonya Huazhao. Labu giok kesayangannya, melambangkan cinta suami istri, herita banyak anak dan berkah, cinta suami istri, herita harga awal 5 juta. Ini labu giok yang nenek maksud, jika dipakaikan pada Yao pasti akan terlihat cantik 10 juta. Apa? 10 juta. Itu harga yang sangat tinggi. Tampaknya,
Tuan Gu sangat menyukai istri barunya. Mereka berdua juga sangat ingin punya anak 15 juta. 20 juta. Sepupuku labu ini untuk memohon anak. Keadaanmu sekarang apakah masih bisa di malam hari? Apa gunanya membelinya? Lebih baik berikan padaku. Jika kau bisa kenapa menikah 3 tahun belum punya anak? Sekarang malah berebut labu giok ini denganku. Lelang sendiri berbicara berdasarkan kemampuan. Jika kau tidak punya uang, sekarang kau bisa menyerah. Gu Mo Yuan, diam kau. Aku tawar 25 juta. Bersambung. Barang murahan ini seharga 25 juta, bisa beli bakpao berapa banyak tuh? Ah ya ampun, ternyata ini benda jahat, mana mungkin seharga 25 juta. Tidak bisa, jangan sembarangan menghabiskan uang. Mas, jangan tawar ini. Kenapa? Giok ini sebelumnya terkait dengan kematian orang, kalau ditaruh di rumah, tidak akan meningkatkan hubungan suami istri, malah bisa membahayakan nyawa. Membuat keluarga hancur berantakan. Kamu tahu dari mana? Aku bisa melihatnya. Sepupu kau anggota keluarga Gu ini kan lelang amal hari ini, karena kamu menginginkan labu giok ini, tapi setiap kali hanya menaikkan sedikit, apa kamu tidak punya uang? Tidak apa-apa, kamu kan cuma cabang keluarga Gu, kalau tidak bergantung pada keluarga Gu mungkin bahkan tidak bisa masuk ke sini. Diam, kamu. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku tadi cuma pemanasan. Sekarang akan kutunjukkan kemampuan sebenarnya. Oh ya, kemampuanmu? Apa bisa mengalahkan suamiku? Dia kan keluarga Gu penguasa yang sah dan berwenang. Aku tawar 40 juta. 50 juta. Apa? 50 juta? Mana mungkin seharga 50 juta? Pantaslah keluarga Gu. Meski hanya cabang tetap begitu dermawan. Satu labu giok saja, 50 juta. 60 juta. Sepupu kamu masih punya uang untuk mengikuti. Kalau kamu tidak punya uang, maka labu giok ini jadi milikku. Sial Gu Mo Yuan, berhak apa dia? Sejak kecil kau selalu di atas, punya uang ya. Aku akan membuat kalian menghabiskannya banyak-banyak. 100 juta. Wow. Sumu Yao, kamu sungguh licik. Siapa suruh dia bicara jelek tentang suamiku? Sepupu, tidak kira kalian cabang. Ternyata punya uang banyak ya. Karena kamu sangat suka, aku akan bermurah hati. Biarkan aku berikan padamu. Seratus juta sekali. Ya ampun, ini harga selangit. Masih ada yang mau menawar? Heritage, selamat kepada Tuan Guyan, berhasil memenangkan patung labu giok ini. Heritage. Sayang, kau sengaja bikin aku susah. Sepupu, apa yang kau omongkan? Ini yang disebut menghormati orang tua dan menyayangi adik, karena kau suka. Aku sebagai kakak iparmu, dengan lapang dada memberikannya padamu. Kau begitu marah sekarang, apa karena kau tidak punya uang? Tidak mampu membayar? Ya, meskipun cabang keluarga Gu kaya raya, tidak bisa begitu saja. Mengeluarkan 100 juta, kan? Kau begitu marah sekarang, pasti dia ingin mengingkari. Tuan Guyan, apakah benar begitu? Ini Hotel Pingan, berani melawan Hotel Pingan, Heritage, maka hanya bisa keluar secara horizontal. Kau paham? Jangan dengar omongan si, sayang itu, aku punya uang, sungguh. Keluarga Gu sama sekali tidak punya uang sebanyak itu, sudahlah pinjam uang dulu. Nanti kalau Gu Mo Yuan mati, keluarga Gu jadi milikku, saat itu aku akan bernilai 100 miliar. Gadis kecil, apa yang kau tertawakan? Percaya atau tidak, aku sobek mulutmu. Guyan Yao milikku. Jika kau berani bicara kurang ajar lagi, jangan salahkan aku jika kau kuusir dari keluarga Gu. Gu Mo Yuan, kau mau mengusirku? Haha, kau mungkin tidak akan hidup lama. Nanti kalau kau mati, aku pasti akan menggantikanmu dengan baik, menikmati wanita ini. Tutup mulutmu. Siapa bilang Gu Mo Yuan akan mati? Selama ada aku, Sumu Yao, aku pasti akan menyembuhkannya. Benarkah? Aku ingin lihat bagaimana kau menyembuhkannya. Dia pendendam sejak kecil. Kau berkonflik dengannya seperti ini, tidak takut mati? Hanya dengan dia, tidak akan bisa menyakitiku. Aku hanya tidak bisa mentolerir siapapun yang menghinamu.
Gumo Yuan, percayalah padaku. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu, membuatmu berdiri kembali. Selanjutnya, kita akan melelang koleksi kedua dan ketiga. Hadirin, kedua peti ini berasal dari Jiangkou. Menurut catatan sejarah, Raja Jiangcheng saat melarikan diri setelah kalah perang, pernah membawa banyak harta. Belakangan, kapal Raja Jiangcheng tenggelam di dasar sungai. Kami menduga, kedua peti ini adalah barang peninggalan saat itu. Jika benar peti milik Raja Jiangcheng, bukankah di dalamnya ada harta karun yang luar biasa? Belum tentu. Bagaimana kalau cuma 2 peti jelek? Apa harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang jelek? Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa dilelang. Kau baru turun gunung, tidak punya HP atau perhiasan. Bagaimana kalau kita pergi ke mall? Ternyata di dalam peti itu ada ini. Nanti kita beli lagi. Gumo Yuan, bagaimana kalau kau belikan aku peti kayu itu? Kamu yakin? Kamu menginginkan kotak kayu itu? Kamu tidak salah dengar. Aku memang menginginkan kotak kayu itu. Kenapa? Karena di dalam kotak ini ada harta yang aku inginkan. Tapi rahasia tidak boleh bocor. Nanti kamu akan tahu apa isi kotak itu. Mas, kamu belikan ini saja. Hadiahkan untukku, boleh? Aku jamin, nanti aku pasti akan membuatmu mendapat keuntungan besar. Ternyata memang gadis kecil yang tidak bisa tampil di depan umum. Bahkan orang bodoh pun pasti akan memilih kotak yang di sebelah ini. Kamu malah memilih yang jelek, kotak kayu. Kalau begitu aku ambil kotak emas ini, aku akan membuat kalian melihat dengan baik apa barang yang benar-benar berharga. Sekarang kita mulai lelang putaran baru. Barang lelang kedua, kotak kayu. Harga awal 1 juta. Ada yang mau menawar? Kotak jelek, mungkin isinya hanya kain bekas. Betul? Tidak mungkin ada harta di dalamnya. Tapi kotak emas di sebelah itu mungkin ada barang bagus di dalamnya. Saya tawar 2 juta. Tidak mungkin, Pak Gu benar-benar berani menawar? Benar, kotak ini jelas sampah. Malah dibeli 2 juta. Gumo Yuan, kamu benar-benar gila. Demi menyenangkan wanita, sampai membeli dengan 2 juta setumpuk sampah ini. Diam, kotakku ini pasti akan mengeluarkan harta. Hanya 2 juta, uang sebanyak itu masih mampu aku bayar. Yang penting dia suka. Lagi pula, malam ini adalah acara amal. Uang ini anggap saja sebagai donasi. Belum ada yang menawar heritage. 2 juta kotak ini menjadi milik Tuan Gumo Yuan. Gumo Yuan, terima kasih. Kamu tunggu saja. Nanti pasti aku kasih kejutan buatmu. Baik. Tertawalah. Aku ingin lihat. Nanti bagaimana kalian bisa tertawa? Gumo Yuan, karena ini adalah acara lelang, hari ini ada banyak orang di sini, lebih baik. Hari ini kita bertaruh saja untuk menghibur semua orang. Bagaimana? Bertaruh? Benar. Kotak yang satu ini belum dilelang. Aku lihat kalian juga penasaran. Lebih baik nanti setelah lelang selesai, biarkan semua orang melihat. Nah, apa yang ada di dalam kotakmu barang bagus apa sebenarnya? Bagaimana? Ya, kita pertama kali dengan cara lelang seperti ini. Direktur Gu, lebih baik biarkan kami melihat apa isinya sebenarnya. Guyan, kamu cuma mau melihat kami konyol. Baiklah, kalau begitu kita bertaruh. Kalau aku menang, kamu harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kalau aku kalah, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Bagaimana? Baiklah. Setuju. Baik, semuanya. Selanjutnya, kita lelang. Barang lelang ketiga. Harga awal, 2 juta. Peti ini terbuat dari emas murni. Menurutku di dalam peti ini pasti ada barang berharga. Aku juga menduga begitu. Aku tawar 5 juta. Kalau begitu aku tawar 6 juta. Gumo Yuan. Kali ini, aku pasti menang. Aku tawar 10 juta. Yau. Kamu yakin? Tidak mau peti emas ini? Biarkan saja dia menawar. Setelah dia memenangkannya, aku jamin nanti dia pasti akan menyesal. Dan kamu tenang saja, aku tidak akan membuatmu rugi. Aku tidak khawatir soal uang. Aku hanya khawatir kalau nanti kamu kalah, dia akan mempersulitmu.
Tapi tenang, aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu. Selamat, Tuan Guyan. Dengan harga tinggi 10 juta, memenangkan peti Jiang Cheng Wang Chenxiang. Peti, aku menangkan. Nanti saat peti dibuka, Sumuyao, jangan menangis ya. Pembawa acara, segera atur orang untuk membuka petiku. Tuan Gu, jangan khawatir, Tuan Gu. Untuk menghibur semua orang, hari ini restoran Ping An telah mengundang seorang ahli barang antik top, Tuan Zhu Yongfu, untuk datang langsung menilai barang antik. Halo semuanya. Hari ini saya sendiri yang akan menilai harta dalam 2 peti ini. Silakan kalian berdua maju dan buka peti sendiri. Hei, kotak kayu, yang dibeli Nona Su, ini pasti tidak ada barang bagus. Pasti kalah, benar, 2 juta ini jelas sia-sia. Yang tidak bodoh pasti pilih kotak emas, kan? Gadis kecil, kalau sekarang kamu menyerah, setuju menemaniku main malam ini, maka aku tidak akan mempersulitmu. Jika tidak, nanti kalau yang keluar barang rongsokan kamu harus berlutut di sini sekarang. Oh ya, siapa tahu nanti malah kamu yang berlutut dan menggonggong. Keras kepala. Sudahlah, jangan banyak bicara. Menurutku, sebaiknya kita buka kotak dan kita lihat siapa yang menang. Baiklah, nanti jangan bilang aku membulimu. Baik. Kalau begitu silakan kalian berdua buka kotak di depan masing-masing. Aku malas melayanimu. Hahaha, hari ini aku akan jadi kaya raya. Ini kenapa bisa begini? Mustahil. Ya ampun, di dalam kotak emas ini ternyata isinya barang rongsokan. 10 juta dapat barang rongsokan ini? Nah, Guyan pasti rugi besar. Di kotak ini banyak perhiasan emas, dan perak Pak Gu pasti untung besar. Ya ampun. Ini bukan sekadar untung besar. Ini sabuk emas. Nilainya setidaknya 10 juta. Ini cuma sabuk, mana mungkin bernilai puluhan juta. Dugaanku nggak mungkin salah. Ini seharusnya milik Raja Jiang Cheng. Peninggalan Raja Jiang Cheng sangat langka. Ini pasti lebih dari 10 juta. Ini, kasturi yang sudah lama hilang. Kasturi ini sudah berusia ribuan tahun. Nilai obatnya sangat tinggi. Jauh lebih berharga dari emas. Berkali-kali lipat. Nilainya paling tidak 50 juta. Apa? Kasturi ini benar-benar harta karun langka. Bukan cuma harta langka. Itu bisa menyembuhkan 3 kali, membangkitkan dari kematian. Ini 9 naga, 9 phoenix, mahkota phoenix, benang emas bertatahkan. Bertatahkan lebih dari 100 rubi, safir, dan mutiara. Kerajinan memadukan filigri, tatahan, dan enamel. Benar-benar karya seni yang luar biasa. Ya ampun. Ini benar-benar milik Raja Jiang Cheng. Harta peninggalan Raja Jiang Cheng sangat diminati para kolektor. Nanti kalau dijual pasti harganya selangit. Kali ini Direktur Gu benar-benar kaya. Mustahil. Ini nggak mungkin, barang-barang ini, mana mungkin bernilai ratusan juta. Menurutku, kakek ini cuma ngawur. Aku ngawur? Kamu itu buta mata. Menghabiskan ratusan juta cuma untuk benda sialan. Kamu bilang apa? Kamu bohong. Ini labu giok kesayangan Nyonya Hua Chao. Dia dan suaminya adalah contoh pasangan yang bahagia seumur hidup. Hah? Kamu benar. Nyonya Hua Chao dan Kaisar Nantang memang pasangan yang harmonis. Tapi saat negara runtuh, labu giok yang selalu dikenakannya tercemar aura jahat. Konon banyak orang mati karena labu giok ini. Itu benda pembawa sial. Ekspresi Sumuyao begitu tenang. Apa mungkin dia benar-benar bisa melihat isi kotak? Ah, ternyata labu giok ini benda terkutuk. Benar. Guyan menghabiskan 100 juta. Rugi besar sekali. 100 juta saya lenyap begitu saja. Mustahil. Guyan, ini namanya, siapa yang menanam akan menuai akibatnya. Kenapa kamu punya niat buruk? Sekarang kena batunya. Mustahil. Sudahlah. Nenek lagi senang hari ini, tidak mau melihat muka muramu. Sekarang kau cari uang bayar bank saja. Gumo Yuan,
Sumuyao, kalian tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan injak kalian. Lelang selesai. Hertaga. Silakan keluar dengan tertib. Cewek kaya. Tahu berapa banyak yang kau hasilkan hari ini? Barang-barang ini mau diapakan? Kamu hanya mau ini. Jangan remehkan, gula batu punya banyak kegunaan. Kalau aku punya gula batu, aku bisa meracik pil pemurni. Menyembuhkan kakimu, juga bisa bikin pil kebangkitan. Membangkitkan orang mati. Katamu, apa kau benar bisa sembuhkan kakiku? Lanjut. Ya, kakimu pernah terpapar energi jahat. Aku perlu merawatnya dalam jangka panjang. Sekarang dengan adanya ambar khasiat, obatnya bisa berlipat ganda. Setelah pilnya, jadi kakimu akan segera pulih. Setelah kakimu sembuh, aku punya 100 juta. Dia begitu ingin menyembuhkan kakiku meninggalkan keluargaku. Baiklah. Kalau tidak ada urusan, pulanglah dulu. Ada apa? Apa salahku pada Gumo Yuan? Kenapa wajahnya begitu jelek? Direktur Gu, aku Oh Jingyang. Tentang barang di kotak kalian saya sangat tertarik. Bisakah seluruh kotak ini dijual padaku? Aku bersedia bayar 200 juta. Apa? 200 juta? Ya ampun 200 juta, bukankah aku segera bisa mengubah takdirku? Tak kusangka mencari uang semudah ini. Aku yang membelinya. Tapi itu hadiah untuk tunanganku. Kau harus tanya pendapatnya. Kau benar-benar memberikannya semua padaku? Suami kau sangat baik. Jual, semua barang ini bisa kujual padamu, tapi aku ingin ambar barang lainnya total 200 juta. Bagaimana? Nyonya Gu begitu cepat setuju. Tentu aku tak ada keberatan. Apalagi barang di dalam kotak ini harganya lebih dari 200 juta. Akulah yang diuntungkan. Aku akan suruh orang segera mengantarkan uangnya padamu. Nyonya Gu, ini uang tunai yang kusiapkan untukmu. Sebentar lagi aku akan suruh pengawal mengantar kau dan Direktur Gu pulang. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Anda. Tunggu, Tuan Ou, karena kita memiliki takdir untuk bertemu, saya akan memberi Anda satu nasihat. Nyonya Gu, silakan. Dari melihat wajah Anda di antara alis Anda tersembunyi niat membunuh. Garis horizontal di pangkal hidung menuju ke area kehidupan ini adalah pertanda pertumpahan darah hari ini. Jangan pulang lewat selatan, kota memutar lewat utara. Kota, itu bisa menyelamatkan nyawa Anda. Bagaimana dia tahu? Biasanya saya lewat selatan kota. Terima kasih atas peringatannya, Nyonya Gu. Kaya. Yao, kamu bilang sebelumnya kamu adalah seorang pendeta tahu, baru saja kamu memperingatkan orang itu, apakah kamu akan terluka? Tidak akan. Hukum alam juga memiliki aturan. Baru saja saya hanya berniat baik memperingatkannya, menghindari bencana. Itu adalah perbuatan baik. Jika ingin melanggar hukum alam, barulah akan mendapat serangan balik dari alam. Serangan balik? Apa akibatnya? Aturan alam tidak boleh dipaksakan untuk dibalik. Jika memaksa melawan hukum alam ringannya, tidak sadar beratnya, lenyap tanpa jejak. Lalu apa yang dianggap melanggar hukum alam? Memaksa mengubah takdir melawan alam itulah, misalnya, menyelamatkan orang yang akan mati secara paksa akan membayar harga yang mahal. Baiklah, jangan banyak bicara. Aku harus segera lihat uang kecilku. Uang kecil? Bukankah di sini ada 200 juta? Kenapa hanya ada satu koin? Hei kan, karena aku dari lahir memang ditakdirkan kekurangan uang. Siapa sangka aku ini gadis cantik ternyata miskin sampai tidak bisa beli roti apalagi punya tempat tinggal yang tetap. Tunggu, apa itu takdir kekurangan uang? Artinya aku dari lahir memang ditakdirkan miskin gak bisa megang duit. Kalau ingin mengubah takdir ini harus banyak mengumpulkan pahala dan uang biar nenek moyang ganti takdirku. Jadi, ini alasan dia mau menikah denganku kalau aku kasih dia banyak uang. Setelah kakiku sembuh, apa dia mau tetap di sisiku? Dan jatuh cinta padaku? Yao, beri aku sedikit waktu lagi. Nanti pasti aku nikahi kamu. Wah,
kalian sudah kembali. Aku baru saja memikirkan kalian. Nenek, kok datang? Khusus untuk menemuiku? Tentu saja, aku juga bawa kabar baik. Kamu pasti senang. Aku mau memberitahumu. Aku sudah menghubungi tabib hebat yang bisa menyembuhkan kakimu. Tabib kecil legendaris itu? Bukan. Itu gurunya tabib kecil. Katanya tabib kecil baru saja turun gunung dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Jadi, aku mengundang gurunya untuk memeriksamu. Dokter, Nenek, aku sudah bilang, aku bisa menyembuhkan kaki Gumo Yuan. Ya, nenek percaya kamu bisa menyembuhkan kaki Gumo Yuan. Nenek, aku tidak bohong. Ini ambergris yang aku masukkan. Ditambah ramuan yang aku temukan, aku pasti bisa cepat menyembuhkan Gumo Yuan. Baiklah, sudah larut. Aku sekarang kembali ke kamar untuk meramu pil. Bersambung. Nak, pelan-pelan larinya. Iya, aku tahu. Oh ya, membuat obat butuh waktu. Kalian jangan ganggu aku beberapa hari ini. Nak, nenek sudah cari menantu perempuan untukmu, cantik kan? Nenek, aku tahu. Masalah ini nanti saja kalau kakiku sudah sembuh. Muridku yang baik, Guru, kenapa kau mencariku sekarang? Ada apa? Mu Yao. Akhir-akhir ini kerjamu bagus. Patung leluhur sudah pulih bagian atasnya. Sepertinya kau sudah dekat untuk bisa mengubah. Takdirmu sudah tidak lama lagi. Kau harus terus berusaha. Guru, tenang saja. Aku pasti akan segera mendapat cukup uang, mengubah takdirku sendiri. Oh ya, setelah turun gunung kau tidak punya uang sepeser pun. Sekarang hidupmu seharusnya lumayan kan? Hah? Guru, tenang aja. Setelah turun gunung, aku sudah menemukan suami untuk diriku sendiri. Sementara tinggal di rumahnya. Ada makanan, ada uang, mereka semua orang yang sangat baik. Kamu kawin kilat dengan seseorang? Ini, apakah bisa diandalkan? Kami belum benar-benar menikah. Tapi, Guru, tenanglah. Mereka orang-orang baik. Aku aman sekarang. Syukurlah. Oh iya, beberapa hari lagi aku juga harus turun gunung. Ada yang membayar mahal untukku mengobatinya. Kebetulan, aku juga akan mengunjungimu dan juga calon suami muridku. Guru, kamu mau datang menemui Gumo Yuan? Baik, nanti aku akan menyiapkan banyak masakan untuk menjamu kamu. Baik, baik, baik. Sudah larut malam. Kamu cepatlah istirahat. Guru akan datang dalam beberapa waktu, maka aku harus segera menyembuhkan Gumo Yuan. Dengan begitu, Guru melihat aku dan Gumo Yuan bersama, pasti akan sangat senang. Yao Yao sudah 3 hari 3 malam di kamar. Kepala rumah tangga mengetuk pintu, bilang tidak ada suara dari dalam. Sumuyao, buka pintu. Yao Yao, kamu di dalam? Cepat keluar. Bagaimana ini? Mo Yuan, Yao Yao tidak apa-apa kan? Nenek. Cepat suruh kepala rumah tangga ambil kunci, buka pintu. Nenek Gumo Yuan, kok kalian di sini? Yao Yao, kamu bikin nenek kaget setengah mati. Kamu sudah sehari nggak turun ke bawah. Kami kira kamu kenapa-napa. Sudah sehari ya? Nenek, semalam aku sudah bilang sama kalian, jangan panggil aku. Aku sedang membuat pil di kamar. Gumo Yuan ini adalah Guiyuan dan bisa bersihkan energi jahat di tubuhmu. Setelah energi jahatnya hilang, kakimu bisa sembuh total. Waktu itu kamu menyelamatkanku, juga memberiku makan pil buatanmu sendiri. Iya. Mo Yuan, kenapa kamu diam saja? Coba aja cepat. Nenek, ini obat. Masa sembarangan dicoba? Apalagi? Yao Yao bukan dokter profesional, kok kamu ikut-ikutan main-main sama dia? Masa main-main? Aku sakit ditolong Yao Yao. Coba aja. Gumo Yuan, aku tidak ingin kamu duduk di kursi roda seumur hidup. Anggap saja demi aku dan nenek. Coba aja, ya? Aku nggak akan mencelakakanmu. Kalau aku benar-benar punya kesempatan berdiri, saat itu, aku bisa bersamanya. Kamu kenapa? Sakit. Kakiku tiba-tiba sakit banget. Sakit artinya obat mulai bekerja.
Gumo Yuan, coba berdiri cepat. Gumo Yuan, kamu benar-benar berdiri. Tinggi sekali, Gumo Yuan. Kamu sama seperti aktor yang kulihat di TV sama tampannya. Kalau kamu sembuh, banyak wanita yang akan menyukaimu. Apakah saat itu dia akan menyukaiku? Ada apa ini? Kenapa Mo Yuan duduk lagi? Nenek, tenang saja. Kakinya terkena energi jahat bertahun-tahun, tidak mudah disembuhkan. Selain minum obat, juga perlu Guyan, penerima manfaat formasi, Bagua, benar-benar terkena serangan balik, agar kakinya bisa sembuh total. Berapa lama lagi? Tidak perlu menunggu lama. Guyan sebelumnya menggelapkan uang perusahaan untuk investasi rahasia, baru-baru ini bocor. Dia juga berutang banyak ke bank, sekarang sudah tidak punya jalan. Nasibnya sudah habis. Tidak sampai sebulan, dia akan mendapat ganjarannya. Dulu, kami ingin membantu mereka. Tidak menyangka, mereka punya pikiran seperti itu. Guyan mendapat balasannya, pantas saja. Yao Yao, kali ini terima kasih ya. Setelah kaki Mo Yuan sembuh, nenek akan mengadakan pernikahan kalian. Kalian berdua cepat beri nenek cicit, setuju? Nenek, aku terserah. Biarlah Gumo Yuan yang memutuskan. Nakal, bagaimana menurutmu? Kakiku masih butuh waktu untuk sembuh. Yao Yao, tunggulah aku. Nenek, aku dan Yao Yao baru saling kenal. Biarkan kami menjalin hubungan dulu. Soal pernikahan, bicarakan nanti saja. Gumo Yuan, tidak mau menikah denganku? Apa dia benar-benar tidak menyukaiku? Dukun sialan, aku sudah memberimu banyak uang untuk memindahkan nasibku dengan Gumo Yuan, tapi kenapa aku akhir-akhir ini sial? Gadis di samping Gumo Yuan telah menghancurkan formasi Bagua. Formasi sudah rusak, keberuntungan hilang. Pulanglah dulu, ini biar ku carikan jalan. Bodoh ini sudah tidak berguna, sepertinya harus memberitahu Direktur Gu, biar dia turun tangan sendiri. Bersambung. Kembali. Nenek, kenapa hari ini tiba-tiba ingat untuk membuat kita kembali? Paman kecilmu sudah berkeliling dunia selama beberapa tahun. Kali ini, akhirnya kembali. Jadi, kali ini, nenek sengaja menyuruh kamu membawa Yao Yao kembali bersama untuk perkenalan. Paman kecil. Dia adalah anak haram kakekku. Tidak punya hak waris keluarga Gu. Namun, paman kecil adalah orang yang sangat baik. Dia tidak pernah ikut campur urusan keluarga Gu. Dia suka seni. Benar. Bahkan rumah tua ini, Dulu juga dirancang sepenuhnya oleh paman kecilmu. ayo, sudah larut, sebaiknya kita masuk dulu. Ada apa? Kenapa aku merasa di rumah ini? Angin dingin bertiup, rumah ini ditata dengan indah, feng shui-nya juga sempurna, tapi energi negatif di dalam rumah ini sangat kuat. Rumah ini bermasalah, sudahlah. Untuk sementara jangan beritahu Gumo Yuan dan nenek, nanti aku akan memeriksa rumah tua ini lebih teliti. Ibu, Anda datang. Ah Ting, ini tunangan Mo Yuan, Su Muyao. Kamu Muyao. Memang cantik. Cocok dengan Mo Yuan. Muyao, ini paman kecilmu, Guting, arsitek kelas dunia yang terkenal. Bersambung. Arsitek hebat, ahli bangunan pasti mengerti feng shui. Om ini, aku merasa aneh. Sudahlah, mending nanti lihat dulu, rumah ini ada yang tidak beres. Nenek sudah siapkan makan siang. Silakan duduk makan. Muyao, cepat duduk. Hari ini semua keluarga, jangan sungkan. Kesehatan Gumo Yuan benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya si cewek ini memang jago. Aku tidak akan biarkan dia menghancurkan rencanaku. Jam segini, keluarga Gu pasti sudah tidur. Kalau begitu, mulai kerja. Ketemu, di sini, seharusnya ada air mengalir, tapi ada yang sengaja menyumbat saluran keluar, membentuk perangkap air.
Lama-kelamaan akan membuat keturunan kesehatan generasi berikutnya semakin memburuk, sampai mati, tapi ingin membunuh Gu Moyuan. Harus lihat aku setuju atau tidak. Perintah tertinggi, menyapu langit dan bumi. Batu tidak menekan nasib, air tidak menjebak, tubuh kayu tidak menusuk jiwa. Aku memohon pada Taishan Lao Jun cepat, menurut perintah pecah. Selesai. Celaka. Akhir-akhir ini terlalu kelelahan. Aku harus cepat pulang istirahat, cepat pulih. Sumuyao. Aku meremehkanmu. Kalau begitu aku tidak bisa lagi membiarkanmu tinggal di keluargaku. Anak ini sebenarnya pergi kemana? Semalaman tidak terlihat orangnya. Nenek, jangan khawatir. Mungkin dia lagi jalan-jalan. Seharusnya tidak apa-apa. Kita cari lagi. Nenek, Gu Moyuan, kenapa kalian ada di sini? Aku sangat mengantuk. Sumuyao. Nenek cepat panggil dokter. Baik. Moyuan, kamu gendong dia dengan erat. Aku pergi, panggil dokter. Gu Moyuan nenek, kenapa kalian semua ada di sini? Menurutmu? Kemarin malam kamu pingsan di taman, dokter bilang kamu kelelahan, tubuh lemah. Selama ini, kamu harus tinggal di rumah dengan tenang, perbaiki kondisi tubuhmu. Di bawah mata Gu Moyuan semuanya kehitaman. Dia pasti semalam menjagaku lagi sepanjang malam. Baik, aku ikuti kata kalian. Apa katamu? Aku tahu. Nenek, wajahmu pucat sekali. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tadi, pendeta tabib bilang dia akan mencari muridnya dalam waktu dekat, tidak bisa datang untuk merawat Moyuan. Nenek, kakiku sudah bertahun-tahun. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja. Nyonya tua, Tuan. Di depan pintu ada seorang pendeta tua. Dia bilang mencari Nona Su. Mencari aku, pasti guruku datang. Guru, kamu akhirnya datang menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Rindu sekali. Aku lihat kamu akhir-akhir ini gemuk juga. Itu karena merindukanku, tapi aku lihat wajahmu pucat. Sepertinya energi spiritualmu habis berlebihan. Guru, aku hanya menyelesaikan masalah kecil. Tapi aku baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa. Syukurlah. Ingat kata-kata gurumu. Hukum alam tidak boleh dilanggar. Mengerti? Aku mengerti. Guru ini tunanganku, Gu Moyuan ini nenek. Setelah aku turun gunung, nenek yang membawaku pulang dan menyuruhku tinggal di keluarga Gu Guru. Kedatanganmu kali ini apakah akan membawa Sumuyao pergi? Tidak, Tuanku. Jangan gugup. Aku turun gunung kali ini. Masih ada urusan. Hanya sekalian jalan untuk melihat Muyao. Guru, kamu mau pergi secepat ini? Bisakah kamu menemaniku lebih lama? Muridku yang baik. Ini kan rumah orang lain. Guru tidak nyaman di sini. Nyaman, Guru. Kamu satu-satunya keluarga Yaoya. Itu juga keluarga kami, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Tak kira anak ini ternyata terkait dengan takdir kematian Yao Yao. Jika kakinya Gu Moyuan bisa sembuh, mungkin bisa membuat Yao Yao terhindar dari takdir ini. Kalau begitu, aku akan mengganggu kalian beberapa hari. Sepertinya guruku punya kesan baik padaku, nanti kalau aku melamar guru pasti setuju guru. Tidak merepotkan, anggap saja rumah sendiri. Aku akan suruh orang membersihkan kamar tamu di atas. Ngomong-ngomong, Tuan Gu. Boleh aku lihat kakimu? Guru, kamu juga bisa mengobati? Aku tumbuh di Tao sejak kecil. Tentang ilmu gaib dan pengobatan tahu sedikit. Pendeta tua ini datang mencari murid tabib sakti. Juga bilang dia mencari murid tabib. Apa mungkin pendeta ini adalah tabib sakti? Muridku sayang, kakinya kamu yang mengobati? Betul, bagaimana, Guru? Pengobatanku lumayan kan?
Bagus, kamu benar-benar mewarisi ilmuku. Kakinya cukup dengan obatmu. Sebentar lagi akan sembuh total. Tentu saja aku satu-satunya murid langsungmu pasti tidak akan mempermalukanmu. Sepertinya kita berpikiran berlebihan Yao. Yao mungkin hanya belajar di kuil Tao hanya ilmu dasar saja. Gumo Yuan, nenek. Aku mau bicara dengan guru, pergi dulu. Murid nakal tunggu kakiku tidak secepatmu. Tuan Gu Nyonya. Nona Meng Xuan sudah pulang. Meng Xuan nenek dulu bukankah kau mengirimnya ke luar negeri untuk bersekolah? Tanpa izin kami, dia tidak boleh pulang. Bagaimana dia bisa kembali? Sudahlah. Dulu ayahnya dan kamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia seorang yatim piatu. 5 tahun di luar negeri juga tidak mudah. Biarkan dia masuk dulu. Ibu, Mo Yuan, aku pulang. Setelah orang tuaku meninggal, aku dibesarkan dengan bantuan keluarga Gu. Namun aku memiliki perasaan yang tidak seharusnya terhadap Mo Yuan. Membuat keluarga Gu malu. Dulu aku masih kecil, salah mengartikan kasih sayang sebagai cinta. Nenek Mo Yuan, kumohon kalian, izinkan aku kembali. Nenek terserah keputusanmu. baiklah. Kau tahu kau salah, itu bagus. Kau tumbuh besar di keluarga Gu sejak kecil. Aku juga menganggapmu sebagai cucu sendiri. Mo Yuan adalah kakakmu. Jangan sekali-kali melanggar aturan. Kau mengerti? Nenek, aku mengerti. Selama ini, beristirahatlah dengan baik di rumah. Nanti, aku suruh Mo Yuan memperkenalkanmu pada orang yang tepat. Kau sudah dewasa. Sudah waktunya mempertimbangkan pernikahan. Nenek? Aku ikuti semua pengaturan kalian. Nenek, Gu Mo Yuan, malam ini biarkan aku yang memasak sendiri. Dia sangat cantik. Gu Mo Yuan, ini adalah... Yao Yao. Namanya, Meng Xuan. Setelah orang tuanya meninggal, dia dibesarkan di keluarga Gu. Bisa dibilang anak angkat keluarga Gu. anak angkat. Ya, Mu Yao. Meng Xuan baru saja pulang ke luar negeri. Mulai sekarang akan tinggal di sini. Kalian harus rukun ya. Halo, nama saya Su Muyao. Saya tunangan Gu Mo Yuan. Panggil saja Su Muyao. Sudah dengar sejak lama kakak Mo Yuan memiliki seorang tunangan dari gunung. Tapi, kamu sungguh mengira kamu bisa menikah dengan Gu Mo Yuan? Kakak Mo Yuan, nenek, aku agak lelah. Aku akan kembali ke kamar dan istirahat dulu. Mereka sebenarnya hubungan apa? kakak Mo Yuan. Sudah larut malam, ada perlu? Tadi kulihat kamu masih bekerja. Aku jadi ingat kamu dulu pernah insomnia. Jadi aku sengaja ke dapur menuangkan susu untukmu. Minumlah. Kakak Mo Yuan, aku tidak sengaja. Aku akan membersihkannya sekarang. Gu Mo Yuan, kamu harus minum obat. Kalian sedang apa? Yao Yao, kenapa kamu kesini? Ada apa? Kamu merasa aku mengganggu kalian? Tidak, bukan seperti yang baru kamu lihat. Benarkah? Nona Su, kamu benar-benar salah paham tadi. Aku tidak sengaja menumpahkan susu sedang membersihkan tubuh Mo Yuan. Jangan sampai salah paham ya. Apa benar seperti yang dia katakan? Benar, aku tidak bohong padamu. Aku bisa menjelaskan padamu. Mo Yuan. Tiba-tiba hatiku sakit sekali. Ada apa? Dadaku tidak enak sekali. Sepertinya penyakit lamaku kambuh. Mo Yuan, bisakah kamu mengantarku kembali ke kamar? Yao Yao, aku antar dia. Dulu pulang. Kamu istirahat lebih awal. Besok aku tidak ada pekerjaan yang sibuk. Kita jalan-jalan bersama. Bagaimana? Su Muyao, mereka hanya kakak adik lagi pula. Meng Xuan sedang tidak enak badan. Gu Mo Yuan pergi membantunya, juga sudah seharusnya. Sudahlah. Sudah larut malam. Yao ya, seharusnya sudah tidur. Tadi aku pergi merawat Meng Xuan. Dia pasti akan tidak senang. Nanti besok, aku akan jelaskan dengan baik padanya. Chen Sun. Besok kirimkan 1 set pakaian dan perhiasan untuk Yao Yao. Baik. Ini bukan rok terbaru dari toko. Perhiasan ini juga bernilai jutaan. Semua ini untuk si kecil Su Muyao. Apa haknya? Setelah barang-barang ini sampai, kalian pergi saja. Tenang, saya akan menyampaikannya untuk Su Muyao.
Pakaian ini tetap lebih cocok di tubuhku, paling bagus. Aku menyuruh orang mengirimkan gaun untukmu. Aku menyuruh orang mengirimkan gaun untukmu. Nanti ganti, setelah aku selesai urusan, aku jemput kamu. Nanti ganti, setelah aku selesai urusan, aku jemput kamu. Ini baru masuk akal. Sepertinya ini kencan pertama kita. Meng Xuan, di tubuhmu, ini bajuku. Bajumu? Sumu Yao? Kamu jangan berpikir hanya karena kamu tinggal di keluarga Gu Moyuan benar-benar milikmu. Apa maksudmu? Kamu tahu semalam Gu Moyuan ada di mana? Ini. Dia dan Gu Moyuan masih tidur terpisah kamar. Pasti belum pernah melihat ini. Semalam, kakak Moyuan bersamaku. Tidak mungkin. Dia hanya mengantarmu ke kamar, hanya mengantarku ke kamar, tapi ia juga. Kamu baru sampai di keluarga Gu, baru kenal kakak Moyuan. Pasti belum tahu tentang aku dan kakak Moyuan. Setelah orang tuaku meninggal, aku dibesarkan di keluarga Gu. Kita berdua adalah teman masa kecil. Jika bukan karena nenek merendahkan asal-usulku dan mengirimku ke luar negeri, kita pasti sudah bersama sekarang. Dia sekarang bersamamu, memberimu hadiah, dan menemani kencanmu. Sebenarnya, itu hanya untuk menyenangkan nenek. Tidak mungkin. Aku tidak percaya Gu Moyuan seperti itu. Meng Xuan, baju yang kamu pakai itu milikku. Segera lepaskan. Meng Xuan, kamu gila. Kalian sedang apa? Kak Moyuan, kamu sudah pulang. Ini semua salahku. Aku kira baju ini untukku. Tanpa sengaja aku memakainya. Maaf, Nona Su, boleh aku minta maaf padamu? Diam, kamu sengaja. Gu Moyuan, barusan dia bilang, Kak Moyuan, jantungku sakit sekali. Apakah aku akan mati? Meng Xuan. Gu Moyuan, jangan percaya dia. Wajahnya kemerahan, mana terlihat seperti sakit. Sudahlah. Yau Yau. Kata dokter, Xuan banyak menderita di luar negeri dan mengalami sakit kronis. Kesehatannya juga buruk. Hanya sebuah gaun. Kenapa kamu harus mempermasalahkannya? Aku mempermasalahkan? Gu Moyuan, dia membohongimu. Nenek kamu datang ke sini? Yau Yau, kejadian tadi, aku sudah dengar Gu Moyuan yang salah. Tapi mereka hanya tumbuh bersama. Tidak ada hubungan lain. Meng Xuan, kesehatannya buruk. Dia jadi sedikit panik. Kamu jangan ambil pusing dengannya. Kamu belum makan kan? Aku suruh dapur, buatkan banyak masakan untukmu. Mau ikut nenek makan sesuatu? Ayo. Gu Moyuan bagus juga. Langkahmu sekarang sudah sangat stabil. Sebentar lagi, coba jarum terakhir kakimu akan benar-benar sembuh. Direktur Gu beberapa hari lagi ada rapat. Kamu harus datang sendiri baiklah. Omong-omong, Guyan kena masalah, dia rugi banyak uang. Untuk bayar utang. Terkena penyakit parah. Akibatnya utang ratusan juta. Dia sekarang di mana? Dia dikejar penagih utang. Dalam pelarian ditabrak mobil. Tidak tertolong, sudah meninggal. Guyan sudah meninggal. Ini yang kamu sebut bumerang total? Orang yang banyak berbuat jahat, pasti celaka. Dia meninggal, kakimu juga hampir sembuh. Aku pergi angkat telepon dulu. Tidak menyangka. Begini pun tidak bisa memaksa Sumu Yao si imut ini pergi. Kalau begitu, aku harus terus cari cara. Saat berjalan siang tadi, meridian di kakimu sudah terbuka sebagian besar. Sekarang aku akan menusuk jarum sekali lagi, untuk membuka beberapa sumbatan terakhir, maka akan sembuh total. Sudah. Di kaki seperti ada aliran hangat.
Itu ki dan darah yang mengalir lagi. Coba berdiri. Yao Yao, kamu sebenarnya siapa? Aku? Ya, suami murahanmu ini istri yang dipungut, kan? Gumo Yuan, selama kamu mau memakai gelang ini, obat yang diberikan Sumu Yao padamu akan tidak mempan. Segera, kamu akan lenyap karena tubuhmu hancur. Kak Mo Yuan, kamu masih bekerja ya? Kemarin aku dan nenek pergi berziarah ke makam orang tuaku. Di perjalanan pulang, kebetulan di kuil aku memohon gelang yang sudah diberkati, bisa melindungi dan memberikan keselamatan Kak Mo Yuan. Terimalah. Terima kasih. Sama-sama. Gumo Yuan, jangan dipakai. Nona Su, apa maksudmu ini? Gumo Yuan ini penuh dengan aura negatif. Jika kamu membawanya, aura negatif ini akan menggerogoti tubuhmu. Kamu akan kehilangan nyawa. Aura negatif apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku hanya memberikan gelang pada Kak Mo Yuan. Bagaimana bisa menyakiti orang? Betul, Yao Yao. Ini kemarin, saat aku dan Suan-Suan pergi ke kuil, aku melihat langsung dia bersujud, memintanya. Bagaimana mungkin ada masalah? Sekarang kamu harus percayakan, Nona Su. Aku tahu hari itu, aku tidak sengaja memakai bajumu. Jadi kamu membenciku, tapi sekarang, aku hanya ingin merawat Kak Mo Yuan. Yao Yao, katakan padaku, apa yang dia katakan itu benar? Gumo Yuan, aku tidak berbohong, gelang ini tidak boleh dipakai, sebaiknya kamu segera melepasnya. Dulu orang tua Meng Xuan juga meninggal karena orang tuaku. Aku tidak bisa benar-benar mengabaikan Meng Xuan. Sudahlah Yao Yao. Aku tahu kamu baik padaku. Tapi kupikir Meng Xuan tidak akan benar-benar menyakitiku. Kalau kamu cemburu tidak usah sengaja menyudutkannya, kamu tadi begitu. Sudah membuatnya takut. Aku? Gumo Yuan. Kamu tidak percaya padaku? Kamu mau membela Meng Xuan kan? Gumo Yuan, karena kamu suka Meng Xuan, jadi kamu hanya mau percaya padanya. Kak Mo Yuan, Sumu Yao, mungkin dia marah karenaku. Biarkan aku menjelaskan padanya. Gumo Yuan, kenapa kamu tidak percaya padaku? Sumu Yao. Kenapa kamu? Kenapa? Kamu pikir Kak Mo Yuan yang akan mengejarmu? Sumu Yao, sudah kubilang, orang yang disukai Kak Mo Yuan adalah aku. Tapi kamu terus membandel dan tidak pergi, masih mau mengerubunginya, kan? Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Meng Xuan, kamu tidak apa-apa? Yao Yao, ada apa ini? Tadi Nona Su yang mendorongku. Tapi kalian jangan salahkan dia. Dia hanya marah saja. Aku tidak. Nona Su, jangan-jangan, masa aku yang jatuh sendiri. Tadi aku ingin minta maaf padamu. Tapi kau tanpa alasan sengaja mendorongku, bukan? Yao Yao, Meng Xuan sudah berjanji padaku. Dia dan Gumo Yuan tidak akan punya hubungan apapun. Meskipun kau dibesarkan di gunung, terbiasa bebas, tapi kau tidak seharusnya mendorongnya dari tangga. Yao Yao, kau sangat mengecewakanku. Gumo Yuan, benar saja, hatimu tidak pernah ada tempat untukku. Muridku kamu, kenapa? Apa Gumo Yuan menyakitimu? Guru, aku tidak mau di sini lagi. Aku ingin kembali ke gunung. Baiklah, baiklah. Kau tidak mau tinggal di sini? Kalau begitu kita pergi. Meskipun tidak di keluarga Gu,
Guru akan membawamu berkeliling mencari uang. Kita juga bisa perlahan mengumpulkan pahala. Mengubah takdirmu. Baik. Selamat tinggal, Gumo Yuan. Semoga kau dan Meng Xuan bahagia. Ada apa? Jantungku tiba-tiba terasa tidak enak. Tidak enak badan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Karena Meng Xuan tidak apa-apa. Aku akan pergi menemui Mu Yao dulu. Aku janji akan menemaninya menonton film. Aku yang ingkar janji. Yao, kamu di mana? Yao. Yao. Ada apa? Apakah Mu Yao tidak di atas? Dia tidak ada, kemana dia bisa pergi? Yao, kamu di mana? Keluarlah. Tuan, ini surat yang kutemukan di atas meja, milik Nona Su. Gumo Yuan nenek, saat kalian membaca surat ini. Aku sudah pergi, maaf Gumo Yuan, selama ini, aku yang merepotkanmu. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Menghalangi kebahagiaanmu dan Meng Xuan. Semoga kalian cepat punya anak, semoga langgeng. Cepat punya anak langgeng. Su Mu Yao, apa yang kau bicarakan? Orang yang kusukai adalah kamu. Orang yang ingin kunikahi juga kamu. Tunggu. Apa? Mu Yao benar-benar pergi. Semua ini salahku. Yao begitu baik hati. Pasti dia tidak sengaja. Tapi aku malah mengatakan hal-hal yang menyakitinya. Dia memang ditakdirkan miskin. Makanya juga banyak. Tidak punya uang. Dia pasti akan menderita. Tidak bisa. Aku harus pergi mencarinya dan membawanya kembali. Baik, Mo Yuan, kamu cepat pergi. Mo Yuan, ada apa denganmu? Cepat, ada orang. Segera bawa Mo Yuan ke rumah sakit. Dokter. Bagaimana keadaan cucuku? Kondisi Pak Gu semakin parah. Sekarang seluruh organ tubuhnya gagal fungsi. Kemungkinan waktunya tidak lama lagi. Kamu siapkan pemakamannya. Apa? Bagaimana bisa begini? Semoga tabah. Mo Yuan, bangunlah. Kamu tidak boleh meninggalkan nenek. Tidak bisa. Nenek harus menemukan yang asli, pendeta tabib ilahi, untuk menyelamatkan hidupmu. Perintahkan ke bawah. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Pendeta tabib ilahi harus ditemukan. Murid kesayangan, bukankah kamu ingin putus dengan Gumo Yuan? Kenapa kamu memilih berjualan di dekat rumah keluarga Gu? Apa kamu tidak takut dia menemukanmu? Guru, mana mungkin dia mencariku? Sekarang dia bersama Meng Xuan, pasti dia bahagia. Aku hanya ingin melihatnya dari kejauhan, setelah beberapa waktu lagi, aku pasti bisa melupakannya. Kamu dengar, pewaris keluarga Gu yang terkaya, katanya terkena penyakit parah mendadak, hampir tidak bisa bertahan. Keluarga Gu kali ini mungkin akan berganti pemimpin. Kalian tadi bilang Gumo Yuan hampir mati. Apakah itu benar? Tentu saja, benar. Masa hal seperti ini bisa sembarangan dibicarakan? Mustahil, waktu aku pergi. Gumo Yuan kan baik-baik saja. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Aku tidak percaya. San Bua. Dia benar-benar mengalami kecelakaan. Tidak bisa, aku harus menyelamatkannya. Kamu gila? Jika kamu ingin menyelamatkan Gumo Yuan, itu berarti melawan takdir. Hukum alam tidak boleh dilanggar. Apa kamu ingin dihukum oleh surga? Guru, aku suka dia. Aku tidak bisa melihatnya celaka. San Yato 3. Malapetakamu adalah malapetaka cinta. Maksudmu? Apakah malapetaka ini benar-benar tidak bisa dihindari? Apa? Beri aku 100 juta. Biarkan aku menyelamatkan Gumo Yuan. Gumo Yuan, aku jelas sudah menyembuhkanmu. Kenapa kamu bisa 3? Su Mu Yao. Maaf.
Aku suka kamu. Gu Moyuan. Yang kamu suka adalah aku. Seumur hidup ini. Dengan kata-katamu itu sudah cukup. Gu Moyuan. Ini pil pengembali jiwa yang kubuat. Setelah kamu meminumnya, kamu harus hidup kembali. Jalan menuju akhirat terputus, pintu dunia bayang-bayang terbuka, meminjam setitik kehidupan dari langit dan bumi, memanggil napas cinta dari yang telah tiada. Tulang dan daging kembali ke tempatnya, darah dan nadi kembali mengalir, jiwa, kembalilah. Gu Moyuan. Mulai sekarang aku tidak bisa menemanimu. Kamu harus hidup dengan baik. Kenapa aku sepertinya mendengar suara Yao Yao? Yao Yao, bangunlah. Gu Moyuan, kau ternyata belum mati. Ternyata si imut kecil ini yang menyelamatkanmu. Tapi lalu bagaimana? Sekarang, keluarga Gu adalah milik kita. Kamu. Jangan berharap bisa kembali hidup ke keluarga Gu. Meng Xuan, Paman. Kalian yang ingin mencelakai saya. Betul. Gu Moyuan, Sama-sama keturunan keluarga Gu. saya tidak terima. Saya akan merebut semuanya kembali. Jadi, semua ini jebakanmu? Ingin mencelakai saya? Betul? Kalau kamu, Meng Xuan, keluarga Gu tidak memperlakukanmu dengan buruk. Tidak memperlakukan dengan buruk, Gu Moyuan? Impian terbesarku adalah menikah ke keluarga Gu, menjadi nyonya keluarga kaya. Tapi dulu kamu menolakku. Tentu aku harus mencari pria baik sebagai sandaran. Sandaran itu adalah pamanku. Bahkan jika Su Muyao menyelamatkanmu, lalu bagaimana? Kamu. Harus 3. Hanya dengan kekuatanmu, ingin mengambil nyawa menantu laki-lakiku? Guting, Meng Xuan, kalian benar-benar mengecewakanku. Guting, dulu ibumu memperdaya kakek, lalu melahirkanmu. Aku melupakan masa lalu dan membiarkanmu kembali ke keluarga Gu. Tapi kau membalas budi dengan kejahatan. Meng Xuan, aku turut berduka atas meninggalnya orang tuamu dan membiayai sekolahmu. Hasilnya, tapi kau sama seperti Guting, hati serigala dan ambisi besar. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir. Bertobatlah dengan baik di ruang gelap. Guru, pasti kau punya cara untuk menyelamatkan Yao Yao, kan? Dao Zhang, aku tidak pernah menyangka Yao Yao adalah tabib kecil. Kamu adalah guru tabib kecil itu. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Yao Yao. Apa? Kamu adalah tabib yang kami cari. Muyao telah meramalkan 3 nasibmu. Demi menyelamatkanmu. Dia memaksa mengubah takdir. Ini adalah hukuman dari langit. Hidupnya akan perlahan memudar. Hingga lenyap. Apa? Guru, dia tidak bisa 3. Aku belum memberitahunya. Aku mencintainya. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Benar kan? Kamu bilang, kamu suka murid kesayanganku. Ya, aku suka. Syukurlah. Dia ditakdirkan untuk melewati 1 cobaan cinta. Aku kira, kamu tidak tulus padanya. Tapi langit dan bumi baik hati. Hal ini masih ada harapan. Guru, ini adalah benang merah kalian. 3 cobaan Muyao sudah terlewati, namun tetap melanggar takdir. Di masa depan, kamu harus banyak berbuat baik. Nah, kumpulkan pahala untuknya. Tunggu sampai waktunya tepat, dia akan bangun. Benarkah? Terima kasih, Guru, tenanglah. Aku pasti akan banyak berbuat baik. Terus menunggunya kembali.
Bahkan sampai 3 aku akan tetap menunggunya kembali. Guzong. Kali ini kami memberikan kepada daerah bencana sumbangan barang senilai 100 juta. 100 sekolah dasar. Dan 100 panti jompo. Sudah selesai dibangun. Guzong. Selama 3 tahun ini kami sudah banyak beramal, tapi Nona Su belum bangun kamu. Benar masih akan terus menunggu? Ya, tunggu. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggu. Aku percaya, dia pasti akan kembali padaku. Gumo Yuan. Aku kembali.